Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Seorang pengendara motor menabrak mobil dinas TNI saat menghindari razia petugas. Berbagai aksi nekat lainnya juga dilakukan para pelanggar, mulai dari memutar balik, melawan arah hingga menuntun kendaraannya. Mencoba hindari razia, pengendara motor yang melaju di jalur busway Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, menabrak mobil dinas anggota TNI yang juga terobos jalur busway. Sempat terjadi ketegangan antara anggota TNI dengan pengendara motor, namun akhirnya berdamai dan melanjutkan perjalanan. Berbagai aksi nekat lainnya juga dilakukan para pelanggar untuk menghindari razia petugas Atlantas Polres Metro Jakarta Pusat. Mulai dari berputar balik dan melawan arah, serta menuntun mundur sepeda motor hingga nyaris terjepit badan bus Transjakarta. Sejumlah angkot juga kena tilang karena terobos jalur busway. Mereka berdalih kejar setoran dan menghindari kemacetan. Tujuan untuk menindak motor-motor ataupun kendaraan yang melintas jalur busway, tujuannya supaya busway lancar dan tidak dilintasi oleh kendaraan lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Demikian. Dalam razia kali ini, petugas berhasil menindak lebih dari 30 pelanggar yang rata-rata didominasi pengendara roda 2. Dari Jakarta, Tani Sanjaya, Aidis melaporkan. PT KAI Daob 2 Bandung menertibkan aset milik perusahaan berupa 7 rumah yang berada di Jalan Laswi, Kota Bandung. Penertiban diwarnai perlawanan warga. PT KAI dibantu polisi menertibkan 7 aset rumah milik PT KAI di Jalan Laswi, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu siang. Penertiban diwarnai perlawanan warga yang memasang bambu dan bendera merah putih di depan rumah yang hendak ditertibkan. Warga langsung menghadang petugas yang datang. Kericuan terjadi saat sebagian warga yang menempati rumah adu mulut dengan petugas. Warga mencoba mengusir petugas dengan membakar bambu dan menyiram petugas dengan air cabai. Saat kericuan mereda, petugas langsung masuk rumah dan mengosongkan barang-barang. Salah satu penghuni mengatakan sudah tinggal di rumah ini selama 60 tahun. Sendiri Pak? Secara sepihak, ya kan? Secara sepihak, ngasih surat ancaman secara sepihak dan langsung pengosongan. Tidak pernah membuktikan kepemilikan dan kepunyaan PT Kereta Api. Itu tidak ada keputusan pengadilan. Hentikan ini oleh PT KAI. Kalau Bapak di sini tinggal udah berapa lama Pak? Ini Pak kamera. 63 tahun tidak ada diganggu apa-apa. Tiba-tiba mengaku-ngaku PT Kereta Api miliknya dia. Sementara PT KAI Daob 2 Bandung mengaku 7 bangunan adalah milik PT KAI yang bersertifikat sejak tahun 1988. Jadi PT Kereta Api sangat terbuka kepada siapapun yang merasa memiliki hak atas aset tersebut. Silahkan mengajukan gugatan ke pengadilan. Kenapa kami tidak melakukan kepada pengadilan? Karena memang tidak ada tuntutan dari mereka dan memang sudah terbukti sesuai dengan sertifikat nomor 2 tahun 1988 bahwa aset tersebut adalah aset milik PT Kereta Api. Itu yang pertama. Kemudian dari pihak pertanahan Kota Bandung pun sudah memberikan surat pernyataan yang menguatkan bahwa memang aset tersebut milik PT Kereta Api. Jadi tentunya tidak perlu lagi kami PT Kereta Api melakukan ke pengadilan. Toh sudah terbukti jelas bahwa itu milik PT Kereta Api dan kami akan menertibkan. Meski sempat mendapatkan perlawanan dari warga, penertiban 7 bangunan milik PT KAI berjalan lancar. Ratusan petugas yang dikerahkan berhasil memindahkan seluruh barang ke dalam truk. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. 4 hari pasca diberlakukannya aturan baru dari pemerintah terkait wajib vaksin booster untuk syarat perjalanan, jumlah pengguna jalan di Sidoarjo, Jawa Timur mulai menyerbu gerai vaksin booster yang dibuka di batas kota Sidoarjo. Gerai vaksin booster yang digelar di pos polisi Waru Sidoarjo, Jawa Timur langsung didatangi pengguna jalan yang melintas. Secara bergantian, pengguna jalan antri untuk mendapatkan vaksin booster jenis Pfizer dan Moderna yang disediakan tim vaksin Polresta Sidoarjo. Sekitar 500 dosis vaksin booster yang disediakan langsung habis dalam waktu kurang dari 3 jam.
Seiring meningkatnya permintaan vaksin booster untuk masyarakat, tim vaksin Polresta Sidoarjo akan membuka dan menyebar gerai vaksin booster keliling, khususnya di wilayah batas kota Sidoarjo. Ya, kita akan keliling ke daerah-daerah yang ada di Sidoarjo, terutama daerah-daerah yang berbatasan dengan kabupaten-kabupaten lain. Karena seperti kita ketahui, animo daripada masyarakat masih cukup banyak, terutama bagi masyarakat yang bekerja ataupun tempat tinggalnya di luar daripada situ. Selain adanya aturan baru wajib vaksin booster untuk syarat perjalanan, vaksin booster ini juga akibat banyaknya masyarakat yang mulai khawatir terkait kembali meningkatnya angka penyebaran COVID-19 di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ayus melapor. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Narkotika terkait legalisasi ganja medis untuk kesehatan. Sebelumnya permohonan diajukan oleh 3 ibu dari anak penderita kelumpuhan otak. Mahkamah Konstitusi menyatakan ganja medis tetap tidak boleh digunakan untuk alasan kesehatan. Hal itu tertuang dalam sidang putusan uji materi Undang-Undang Narkotika yang digelar secara online pada Rabu siang. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyampaikan ganja memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Majelis Hakim juga menilai materi yang diujikan merupakan kewenangan DPR dan pemerintah. Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili 1. Menyatakan permohonan pemohon 5 dan pemohon 6 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Sebelumnya, gugatan terhadap aturan penggunaan ganja medis dilayangkan oleh Dwi Pertiwi, Santi Warasuti, dan Naflah Nurhayati. Ketiganya adalah ibu dari anak penderita cerebral palsy atau kelumpuhan otak. Wacana penggunaan ganja medis untuk kesehatan ini sempat menjadi perhatian publik karena aksi unjuk rasa yang dilakukan para pemohon. Aksi viral itu juga menuai perhatian banyak pihak. Salah satunya, Wakil Presiden sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan MUI Maruf Amin yang meminta agar MUI membuat fatwa terkait penggunaan ganja medis untuk kesehatan. Pemirsa, Rizik Syihab bebas bersyarat hari ini. Dari Rutan Cipinang, Rizik langsung ke kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Mantan pimpinan FPI Rizik Syihab bebas bersyarat kemarin. Kementerian Hukum dan HAM melalui keterangan tertulis menyatakan Rizik telah memenuhi syarat administratif dan substantif untuk mendapatkan hak revisi dan integrasi sesuai dengan peraturan Menkumham tentang pembebasan bersyarat. Rizik keluar dari Rutan Cipinang pada Rabu pagi kemarin pukul 6.45 waktu Indonesia Barat dijemput kerabat dan penasihat hukumnya. Tapi pada dasarnya berterima kasih kepada semua pihak tanpa terkecuali, baik dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian dari pihak kepolisian, Wakapolri, Kabakti, Karutan, Bareskrim ya, kemudian juga Karutan Cipinang, Bapas, dan pihak Kemenkumham RI, Kanwil, dan seluruh pihak juga tim kuasa hukum tanpa terkecuali, para ahli hukum yang sudah membantu kita juga maksimal, serta media, juga masyarakat umum, masyarakat umat, semua pencinta keadilan. Habib Rizik dan kami tim kuasa hukum mengucapkan beribu terima kasih, dan semoga Allah membalas semua kebaikan-kebaikan bapak-bapak semua dan saudara-saudara semua. Dari Rutan Cipinang, Rizik langsung menuju kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Rizik mendapatkan pembebasan bersyarat setelah ditahan sejak bulan Desember 2020 terkait kasus kerumunan di tengah masa pandemi COVID-19. Masa percobaan Rizik berlaku hingga 10 Juni 2024 serta menjadi tahanan kota dan harus mematuhi aturan yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan.
Informasi lain pemirsa, fenomena Citayam Fashion Week di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat tak hanya menarik minat Gen-Z dan juga selebriti. Pejabat daerah juga mulai kepincut dengan fenomena ini. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut melenggang di Zebra Cross Citayam Fashion Week. Berpakaian nyentrik tempo dulu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melenggang santai di jalur Zebra Cross kawasan Sudirman, Jakarta Pusat Rabu pagi. Pejabat yang akrab disapa Kang Emil mengaku bertandang ke SCBD karena ingin merasakan sensasi Citayam Fashion Week yang tengah jadi fenomenal. Sehari sebelum Emil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mencoba Zebra Cross Citayam Fashion Week. Anies datang bersama sejumlah delegasi Uni Eropa. Yang lucu, saat anak-anak komunitas Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok, SCBD, ditanya siapa Gubernur DKI Jakarta, dengan polos mereka menjawab, Ridwan Kamil. DKI Jakarta siapa, Kak? Ridwan Kamil. Atas pernyataan bocah SCBD, Anies langsung mencolek Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di akun media sosialnya. Anies mengaku kalah ganteng dan tenar dari Ridwan Kamil. Sementara itu pemirsa, Kapolres Jakarta Selatan dan Karopaminal Polri dinonaktifkan buntut kasus kematian Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Tim khusus juga menemukan rekaman CCTV yang sebelumnya sempat dinyatakan rusak. Berikut keterangan pers Kadif Humas Polri selengkapnya. Oleh karenanya untuk menjaga independensi tersebut, transparansi dan akuntabel, pada malam hari ini Bapak Kabari memutuskan untuk menonaktifkan 2 orang. Yang pertama yang dinonaktifkan adalah Karopaminal, Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Yang kedua yang dinonaktifkan pada malam ini adalah Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Hardi. Khusus untuk Kombes Pol Budi Hardi, nanti siapa pejabat sementaranya nanti akan secara administratif akan ditunjuk oleh Kapolda Metro Jaya. Kemudian yang kedua, nanti mungkin secara teknis akan disampaikan oleh Dirpidum. Pada hari ini merupakan suatu komitmen dari Bapak Kapolri, pimpinan Polri, bahwa kita menerima tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua, mohon maaf. Sudah kita terima dan nanti apa-apa saja yang disampaikan nanti biar Pak Dirpidum yang menjelaskan karena ada secara teknis. Yang jelas pada intinya dari hasil komunikasi tadi dari pihak pengacara meminta untuk dilaksanakan otopsi ulang atau ekshumasi itu dipenuhi. Yang untuk waktu pelaksanaan dan teknisnya nanti Pak Dirpidum yang menyampaikan. Yang ketiga, ya, saya sampaikan temuan yang ketiga bahwa tadi saya sampaikan bahwa tim ini bekerja maksimal. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini. Pemirsa, persaingan bisnis es krim di Indonesia kian ketat. Perusahaan es krim lokal perlu terus berinovasi agar tak kalah bersaing dengan produk es krim luar negeri. Merayakan usia emas yang ke-50 tahun, Campina konsisten memberikan yang terbaik untuk konsumen tercinta. Campina juga melaunching sejumlah produk terbaru, diantaranya Concerto Midi Tiramisu. Hal ini sebagai inovasi Campina sebagai produk es krim lokal agar tetap hadir dalam setiap generasi. Kita juga senantiasa update dengan tren perkembangan konsumen. Contohnya untuk anak-anak kita juga bekerja sama dengan licensing seperti Nickelodeon, seperti Disney, agar anak-anak tetap mau menjangkau produk kita. Dan yang ketiga, kita memperbaharui layanan kita, sekarang juga menggunakan online, menggunakan digital, supaya konsumen lebih mudah menjangkau produk kita dari gadgetnya.
Campina juga memperkenalkan penyanyi Tiara Andini sebagai ambasador baru Campina. Tiara berharap kehadiran dirinya sebagai brand ambasador membuat Campina semakin dikenal. Ice cream Campina ini memang ice cream yang dari dulu sampai sekarang, sampai beda generasi, dia akan terus tetap seperti ini, dan harapannya dari aku ya semoga Campina bisa memberikan kayak kreasi dari rasa-rasa ice cream yang lebih kreatif lagi, yang lebih lucu-lucu lagi pasti. Campina juga akan terus berinovasi dan berkreasi agar tak tergerus oleh kompetitor lain di usianya yang memasuki setengah abad. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, Rizky Solehudin, Ais melaporkan. Dari informasi haji pemirsa, jelang pemberangkatan jemaah dari Mekah ke Madinah, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh menggelar sidak dengan bus selawat. Dirjen menyerap aspirasi jemaah termasuk wacana penambahan jatah air Zam-Zam. Jelang pemberangkatan jemaah dari Makkah ke Madinah, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif turun langsung ke lapangan. Menumpang bus salawat layaknya jemaah, Dirjen PHU ini ingin mendengar langsung aspirasi jemaah. Dari jemaah gelombang pertama yang akan pulang akhir bulan ini, Dirjen mendapati keluh kesah terkait air Zam-Zam. Jemaah berharap jatah 5 liter dapat ditambah. Komplain dari jamaah banyak, tapi saat ini memang penerbangan internasional kan sangat mudah. Anda kalau mau jalan bawa 1 kompan aja air, itu pasti diambil. Pun dengan Zam-Zam. Ya mudah-mudahan lah yang 5 liter itu juga bisa dinikmati oleh jamaah dan keluarganya, termasuk tetangga-tetangganya. Biasanya strateginya bawa cangkir-cangkir kecil itu. Ya, memang saya paham ya keinginannya, dan kita coba negosiasikan. Walaupun tidak tahun ini, mudah-mudahan tahun depan bisa 10 liter. Amin. Terkait fasilitas di Madinah, Dirjen PHU memastikan jemaah gelombang 2 akan mendapatkan layanan yang sama dengan gelombang pertama. Fasilitas yang akan didapatkan oleh jamaah ketika di Madinah itu juga sama. Tadi ada beberapa pertanyaan, apa kami masih dapat makan apa enggak katanya ya. Nah, sama, masih dapat makan sebanyak 3 kali sehari, dan insya Allah jamaah yang biasa dari Makkah ke Madinah akan tinggal di Madinah, berziarah, beribadah selama sekitar 9 hari, dan mereka akan kembali ke Indonesia melalui bandara di Madinah. Kamis besok, jemaah dari Makkah akan diberangkatkan ke Madinah secara bertahap. Nantinya, jemaah tersebut akan berada di Madinah selama 9 hari dan pulang ke tanah air awal Agustus mendatang. Dari Makkah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji melaporkan. Puluhan hotel di Madinah siap menyambut jemaah gelombang kedua dari Mekah. Jemaah diimbau cermat menggunakan lift agar tidak terjadi penumpukan. Penginapan sektor 1 di Markazia dekat Masjid Nabawi siap menerima jemaah gelombang kedua. Kamar-kamar telah kembali siap huni hingga musim haji jemaah Indonesia benar-benar selesai. Terkait dengan tidak sebandingnya jumlah lift dengan tingkat hunian, jemaah yang akan salat arba'in di Masjid Nabawi diimbau cermat dalam memilih waktu keluar hotel, mengantisipasi penumpukan jemaah dan antrian lift. Kita mengantisipasi untuk fasilitas di hotel itu, kita akan mengedukasi kepada para jemaah. Namun, kadang jemaah kita ini kan sukanya berombongan, harus rame-rame gitu. Sementara fasilitas lift itu kapasitasnya 15 orang atau 10 orang, namun harus diisi dengan 20 orang kan gitu. Dan di situ memang harus kita benar-benar mengedukasi kepada jemaah haji kita. Total 9 hotel di kawasan sektor 1 Madinah ini bertahap menerima jemaah. 5 kloter dari 5 embarkasi berbeda akan menempati penginapan ini Kamis dan Jumat mendatang. Dari Madinah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji melaporkan.